Jamaah yang dirahmati Allah, tema malam hari ini adalah komitmen diri di dalam menegakkan urusan ad-din. Tema ini diambil berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Kalau kita lihat perkembangan proses pendidikan kita di Indonesia dengan dicabutnya diksi agama di prolegnas, ya, proyek legislasi nasional, itu menunjukkan bahwa agama di Indonesia itu bukan lagi sesuatu yang penting. Bahkan sudah pernah dinyatakan bahwa musuh besar Pancasila adalah agama oleh salah satu pejabat negara. Nah, pernyataan ini tentu bukan sebuah omong kosong, tetapi hasil perjalanan panjang dari sebuah pemikiran, pergolakan pemikiran yang terjadi di Indonesia. Dan ternyata dihilangkannya diksi agama di prolegnas itu juga bukan awal atau bukan akhir dari proses pergulatan pemikiran yang terjadi di Indonesia, tetapi juga sekarang sudah menyangkut, karena di peraturan pemerintah terakhir yang dipermasalahkan bukan hanya diksi agama, diksi Pancasila dan bahasa Indonesia pun juga sudah mulai dalam tanda kutip siap di-delete. Nah, tentunya Pak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai orang muslim, sebagai muslim, apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini itu merupakan sebuah medan perjuangan. Ya. Artinya, seburuk apapun kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu sejatinya ada peluang kebaikan yang sangat besar. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata, misalkan apa yang terjadi di Irak itu buruk, di Syria itu buruk. Dalam perspektif kemanusiaan mungkin buruk karena di sana terjadi pertumpahan banyak darah. Tapi dari aspek keimanan, kita tidak mungkin, Pak, akan merasakan manisnya alam barzah, indahnya raudhatun min raudhatil jannah, kecuali kalau kita harus mati. Karena mati adalah pintunya. Itu sebabnya bagi kita sejatinya buruk yang terlihat di depan mata, selama itu berada di dalam komitmen wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu baik-baik aja. Jadi tidak ada yang buruk. Kullu syai'in hikmah, kan begitu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kekinian, apa yang terjadi ini juga sejatinya adalah peluang bagi kita. Misalkan diksi agama dihilangkan dari sistem pendidikan nasional, itu artinya setiap orang tua diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi murabbi. Setiap orang tua diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil peran tarbiyah. Dan tidak hanya setiap orang tua, berarti ketika lembaga-lembaga formal ditiadakan unsur keagamaan, maka lembaga-lembaga informal ini akan bermunculan, Pak. Masjid salah satunya. Berarti masjid ke depan 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jika memang prolegnas ini tidak berubah dan arus politik yang berkembang di Indonesia tidak berubah, ini artinya 10 tahun ke depan seluruh pengurus masjid harus siap-siap menjadikan masjidnya ini sebagai tempat pembinaan, tempat pendidikan. Kita jadikan masjid-masjid kita menjadi madrasah-madrasah yang lain. Kita jadikan masjid-masjid kita menjadi ma'had-ma'had yang lain. Karena kalau ma'had-ma'had yang lain yang terikat dengan peraturan Diknas atau peraturan Departemen Agama misalkan, ya tentu nanti di sana ada halangan-halangan. Nah, inilah saudara yang dirahmati Allah, yang saya maksud dengan komitmen kita mendirikan keagamaan kita. Nah, syariat ini, Pak, kita akan menemukannya di dalam Quran surat Asy-Syura, surat 42 di ayat 13, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini." Sesungguhnya Allah telah mensyariat kepadamu dalam urusan agama ini apa? Ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang pernah diwasiatkan kepada Nuh.
Walladzi auhayna ilaika, dan juga yang pernah diberikan wahyu kepadamu. Ma wasaina bihi nu Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi ternyata mendirikan agama itu adalah syariat yang melekat pada setiap perjalanan kerasulan, Pak. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau Rasulullah jelas. Kita baca di surat As-Saff, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Tugas seorang rasul diantaranya adalah untuk menyampaikan agama. Din ini bukan sekedar disampaikan, tapi liyuzhirahu, harus diizharkan. Apa yang dimaksud dengan izhar? Izhar itu harus ditampakkan, harus diperlihatkan. Baik diperlihatkan dalam bentuk verbalitas ucapan kita, makanya kita katakan fasyhadu bi anna muslim, persaksikanlah bahwa saya orang muslim. Kalau Anda muslim, Anda harus mengakui bahwa Anda muslim, kan begitu. Atau harus kita lakukan, kita persaksikan dalam bentuk amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah permasalahan akan muncul. Kenapa? Karena ketika kita berupaya untuk meneguhkan keagamaan kita, kita mau an aqimuddin, menegakkan unsur-unsur keagamaan di dalam diri kita. Problemnya adalah tidak semua orang muslim memiliki pandangan yang sama tentang konsep ad-din ini. Makanya perintah Allah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan nilai-nilai agama, jangan kalian berselisih. Nah, di sini permasalahannya, saudara yang dirahmati Allah. Sebenarnya solusinya sudah ada, Pak. Solusinya jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau ente punya problematika, punya perselisihan pandangan, pendapat yang berbeda atas satu masalah keagamaan, kembalikan ke Allah dan Rasul. Kita punya solusi, tetapi untuk sampai ke solusi ini, problem itu muncul karena tidak setiap orang yang memiliki pandangan keagamaan ini memiliki hati yang ta'allaf, allafa baina qulubihim, memiliki perasaan alifah, perasaan santun terhadap sesama yang beragama. Lalu pertanyaannya, kenapa ini muncul? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini muncul jelas karena cara berpikir kita yang berbeda. Dan kenapa cara berpikir kita berbeda? Cara berpikir berbeda itu muncul karena tarbiyah kita berbeda. Mari kita telusuri, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca tartib nuzul surah, kronologis turunnya surat-surat Al-Qur'an, kita akan menemukan satu fakta yang berbeda dengan apa yang tertulis. Kenapa? Karena Quran ketika kita baca, pasti kita akan menemukan dari Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah, masuk lagi ke Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya sampai nanti surat An-Nas. Tapi proses tarbiyah yang dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah mendidik Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bagaimana Rasul mengajari para sahabatnya, itu ternyata ada perbedaan cara pendekatan. Kenapa? Karena Rasulullah dididik oleh Allah itu mulainya dari Al-Alaq, Pak. Tidak langsung dari Al-Fatihah. Kalau kita membaca urutan tartib nuzul surah, Al-Fatihah itu surat yang turun setelah Al-Masad. Pertama adalah Al-Alaq, kedua adalah Al-Qalam, ketiga adalah Al-Muzammil, keempat Al-Mudaththir, kelima Al-Masad, baru keenam Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung loncat ke surat At-Takwir. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hasil pendidikan yang dilakukan, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dengan pendekatan ini, hasilnya berbeda, Pak. Kalau kita bayangkan, kalau kita gambarkan bahwa hari ini kondisi kita kembali ke masa zaman jahiliyah misalkan, kan ada hadisnya, Pak.
badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Suatu saat Islam akan kembali menjadi asing. Ya. Awalnya asing kembali ke asing dalam pengertian gharib. Itu banyak orang, emang agama begitu ya? Oh, din begitu ya? Jadi begitu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Maka dulu ada nadzumannya, Pak. Guroba, begitu, Pak. Oh, dulu waktu santren mungkin teman-teman semua saudara Bapak Ibu yang pernah nyantri pernah dengar nasyid itu, Pak. Nah, guroba itu kan muncul ketika proses itu terjadi, maka berarti tidak ada pendekatan pendidikan yang harus kita lakukan untuk meneguhkan kembali nilai-nilai agama kita, kecuali dengan mengikuti alur yang pernah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam proses pendidikan. Berarti harus dari mana dong? Jelas kembali dari al-alaq, Pak. Dan disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menemukan banyak hal yang istimewa terkait dengan al-alaq. Silahkan kalau Bapak Ibu membaca Iqra, ayat kata pembuka Iqra. Di dalam Al-Quran itu Iqra yang disampaikan dalam bentuk fi'il amar yang wazannya if'al, qara'a yaqra'u, ya. Yang kemudian disampaikan dalam bentuk fi'il amar yang mukhatabnya disebut satu, Iqra, bacalah olehmu kamu. Karena di Quran itu ada Iqra, Iqra'u. Contoh di surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau faqra'u, bacalah kalian. Tapi kalau Iqra, bacalah olehmu, seorang, mukhatab. Subjeknya seseorang. Nah, di dalam Al-Quran, Pak, saudara yang dirahmati Allah, kata Iqra itu ditemukan di 3 tempat. 2 di Al-Alaq dan 1 di surat Bani Israil ayat ke-14. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Nah, kata Iqra sendiri ternyata saudara yang dirahmati Allah, itu adalah kata yang dalam istilah ilmu sharaf disebut muta'addi, fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kalau baca harus ada apa yang dibaca, begitu. Kalau di surat dalam surat Al-Alaq nggak ada, Pak. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini tidak menyebutkan satu objek terkait dengan apa yang harus dibaca. Karena tidak disebutkan apa yang harus dibaca, itulah kemudian ahli tafsir berdiskusi panjang, ada apa dengan kalimat ini? Lalu apa fungsi bi di sana, begitu? Ada yang menafsiri bi-nya ziyadah, tambahan. Ya. Ada bi-nya dimaksud lil isti'anah sebagai kata menunjukkan adanya pertolongan. Dan ada yang menunjukkan ba di situ khudifat, dibuang, jadi maksudnya Iqra isma rabbik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak pandangan Pak Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat ada satu makna terkait dengan bi ini yang bisa diajukan sebagai bahan pemikiran, yaitu bi lil isti'anah. Kenapa? Karena kalau kita membuat perbandingan di dalam Quran tadi, dalam surat Bani Israil ayat ke-14, Iqra kitabaka, membaca itu harus jelas objeknya, Pak. Tapi kalau kita baca sejarahnya, Rasulullah bukan pembaca, maka yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra, bukan pada sesuatu yang khusus disebutkan, tapi sesuatu yang open, yang terbuka. Dan mohon maaf, Pak, yang bisa menangkap, yang bisa membaca dari seluruh fenomena, yang kemudian fenomena itu ditarik garisnya dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, itu hanya orang yang patonah. Rasulullah patonah, Pak, cerdas. Dia diberikan oleh Allah
ilat, keterbatasan dalam hal penguasaan tulisan di era itu sebagai hujah, dalil untuk menolak argumentasi orang-orang yang mengatakan Quran buatan Muhammad. Tapi orang-orang sekeliling Nabi Muhammad itu dididik untuk ikra. Jadi artinya apa? Artinya tidak disebutkannya secara spesifik objek yang harus dibaca. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad disuruh membaca apa saja yang terkait dengan alladzi khalaq. Maka agar bisa mendapatkan ilmu dari apa saja yang terlihat, maka bismi rabbik, minta tolonglah engkau dengan nama Tuhanmu. Kenapa Pak? Pak, mohon maaf, tidak semua orang membaca itu bisa loh Pak. Dewan Dakwah kemarin membuat diskusi webinar dengan Dewan Masjid Indonesia Tangsel, Forum Musola Masjid BSD, lebih dari 120 masjid. Fakta di Tangerang Selatan ini Pak, lebih dari 57 orang Tangerang Selatan tidak bisa baca Quran loh Pak. Kalau angkanya ditarik ke garis nasional itu 65% Pak. Dan mohon maaf, tidak semua orang yang bisa baca bisa menangkap apa yang dibaca. Sekarang kemampuan kita membaca di era pandemik ini Pak runtuh, rusak. Kenapa? Kalau saya sebagai dosen ngajar mahasiswa nggak bawa buku wajib, saya tanya, kamu sudah baca buku wajibnya nggak? Belum, jangan ngomong. Tapi kalau di Zoom Pak, kita sudah teriak-teriak begini, yang sana kadang dimatiin layarnya, ditanya buku kamu udah Pak? Jawabnya alasan, aduh mohon Pak, saya nggak dengar. Kenapa? Di sini roaming, sinyalnya nggak bagus. Jadi pertanyaan, jadi nggak ngerti Pak, tolong diulang lagi. Itu suara kita sebagai dosen itu sudah habis Pak. Kemampuan baca kita dirusak loh Pak. Bagaimana dengan anak-anak SD yang kuliah aja susah disuruh baca buku wajibnya, saya nggak semua bisa bisa membaca dengan yang bisa beli buku suruh baca. Kamu paham nggak yang kamu baca? Nggak semua bisa jawab Pak apa yang dibaca. Jadi jangan dipikir membaca itu gampang, baca itu berat Pak. Maka syariat pertama turun adalah ikra. Karena apa disebut syariat? Syariat itu kan thariqa ila Allah, jalan menuju Allah. Karena makna syariat dalam konteks bahasa itu adalah thariqah. Kenapa disebut syariat? Karena disampaikan oleh Allah dalam bentuk fi'il amr Pak. Para ahli usul fikih mengatakan al-aslu bil amri lil wujub. Kalau di dalam Al-Quran menemukan sebuah kata dalam bentuk perintah, maka dia menunjukkan wajib Pak. Illama dalla dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada dalil lain yang menyampingkan makna dari wajib menjadi mandub, sunnah atau mustahabah. Jadi membaca itu beban. Bagi sebagian orang yang tidak mau menggunakan nalarnya, kemampuan yang melekat di dalam dirinya, itu beban Pak. Yang jadi bapak di rumah bukunya banyak Pak, anak suruh baca, antar aja ya, antar aja bisa. Begitu Pak, dia lebih senang suka lihat. Jadi kembali ke pokok masalah. Hanya orang-orang yang patonah lah yang bisa menjadikan semua aspek yang terlihat sebagai bacaan Pak. Dan itu adalah syariat pertama yang datang kepada Rasul. Tapi syariat itu mengerucut pada satu prinsip. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Seluruh bacaan itu harus ditarik garisnya, menyadarkan seseorang tentang kehambaan dirinya kepada siapa. Dan permasalahan hari ini, kehambaan kita nih kepada siapa? Ini masalah Pak.
Kenapa banyak orang korupsi sekarang? Kenapa banyak sekarang, mohon maaf, dulu orang itu dibilang tokoh hebat, concern di dalam keadilan, begitu dikasih jabatan, kedudukan, uang, ngomongnya jadi susah, jadi melenceng. Pertanyaannya, apakah yang salah ilmunya atau orientasi keilmuannya? Atau jangan-jangan, mohon maaf, hari ini Pak, hari ini yang dirusak di antara kita keimanan adalah, inti keimanan itu ada dalam urusan yang gaib. Ketika Allah menyebutkan orang bertakwa, yang disebutkan oleh Allah surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Tapi memang lucu Pak kita. Corona makhluk gaib bukan Pak? Tapi manusia hari ini Indonesia lebih takut sama corona daripada sama Rasul, sama Allah. Ente yakin, masih sama yakin sama Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan, ente ketemu salaman saja itu malaikat mendoakan ente. Betul gak itu? Yakin Pak? Yakin gak? Yakin. Tapi kenapa ente salaman begini? Ente salaman begini. Kalau ente takut corona, habis salaman cuci tangan. Ya, ente sama corona yang tidak menjadikan mudarat karena masalah mati dan hidup. Betul Pak, Allah yang menetapkan. Kalau corona itu penyakit, kullu da'in dawaun. Ulama kita sudah mengatakan yang namanya hal-hal terkait dengan virus itu bisa dihabisi dengan eukaliptus, bisa dihabiskan dengan apa? Dengan kayu putih dan macam-macam. Itu masih ada Pak. Masih bisa dilihat cara. Kullu da'in dawaun, pasti nggak mungkin Allah mendatangkan penyakit tanpa ada obat, kecuali kematian. Tapi kenapa hari ini Pak kita nggak yakin sama Rasul yang mengatakan ente salaman nanti didoain malaikat? Berarti ente nggak percaya sama malaikat dong. Lalu kenapa ente sama corona percaya? Yakin banget. Bukan berarti corona nggak ada, corona ada. Aku yakin sebagai makhluk Allah ada. Jangankan corona Pak, nih Rasulullah ngajarin kita Pak, kalau makan bagusnya pakai tangan kanan, kalau cebok pakai tangan kiri. Kenapa? Karena di tangan kanan mengandung virus, mengandung bakteri pembersih Pak. Jadi kalau makanan dipakai tangan kanan dengan tangan gitu beda Pak. Jadi di sini ada bakteri pengurai, di sini bakteri yang menjadikan makanan tahan. Jadi kalau pakai tangan kiri, makanan itu kena enzim yang ada di tangan ini, ketemu mulut, itu makanan kalau masuk ke perut susah dicerna. Tapi kalau pakai tangan kanan Pak, itu mudah dicerna. Kenapa sekarang orang banyak penyakitnya? Dikit-dikit apa? Asam lambung, plak, macam-macam kan Pak ya? Asam lambung jangan dikira gampang, ringan-ringan Pak. Orang bisa kena kecetit apa? Urat belakang itu gara-gara asam lambung Pak. Pak yang dirahmati Allah, kegaiban hari ini tuh rusak Pak, dirusak. Bagi sudah yang ngomongkan, emang ada kematian sesudah kematian, ada pengadilan, emang ada. Sekarang udah terang-terangan orang ngomong begitu Pak di negeri kita ini, di negeri yang dibebaskan dari penjajahan dana dengan Allahu Akbar, sudah ada Pak. Jadi kegaiban hari ini dirusak. Sampai akhirnya yang dirusak kaidah-kaidah keagamaan. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke masalah. Jadi tidak semua orang bisa membaca loh Pak. Membaca segala fenomena. Ketika hari ini kita dihadapkan pada kenyataan, dari mana kita menegakkan agama ini? Saudara, kalau kita dalam kondisi seperti ini, tegakkanlah agama dari urusan yang paling mendasar, yaitu urusan membaca Quran. Karena membaca Quran Pak, yang diperintah oleh Allah bukan teksnya saja, tapi ada juga konteks yang di dalam surat Al-Fussilat, sanurim ayatina fil afaq. Fenomena semuanya. Saya bisa membaca Bapak, Bapak bisa membaca saya bisa membaca anak saya bisa membaca saya.
Tetapi apakah bacaan itu melahirkan kesadaran bahwa saya dan dia hamba Allah? Ini yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, Pak. Maka ketika hubungan kemanusiaan kita sudah hubungannya hubungan patembayan, bukan hubungan paguyuban, guyub karena merasa sedaerah, patembayan karena ada hak dan kewajiban. Maka ketika dia merasa, yang penting hak saya kepenuhi, kalau kewajiban, saya kan sudah bayar kewajibannya. Itu sekarang, Pak, dalam dunia pendidikan itu sudah mulai muncul, Pak. Lalu bagaimana mau transformasi nilai, Pak? Ini permasalahan hari ini, Pak. Betul kata Allah di ayat 13, kaburo alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Urusan menegakkan agama itu urusan besar bagi orang yang menserikatkan Allah, Pak. Ini urusan besar, kata Allah. Kaburo, jarang Allah menyebutkan kaburo. Surat As-Saff ada, lima taquluna ma la taf'alun, kaburo. Kan begitu, Pak? Sangat besar murkanya Allah bagi orang yang berkata tapi tidak mengamalkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menarik garis itu sehingga menyadarkan ada hubungan kita dengan Allah. Itu harus mulai diajarkan kembali ke anak-anak kita. Dan tentunya harus dimulai dari bapak ibunya. Karena bapak ibu adalah orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelanjut hadirnya generasi-generasi itu. Yang kalau kita baca di surat At-Tur di ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, yang kemudian diikuti keimanannya oleh keturunannya, maka Allah akan pertemukan mereka di akhirat nanti. Tentu kita hari ini bisa tersenyum, gembira bersama dengan anak-anak kita, Pak. Buka bersama, ayo. Kita ingin suatu saat anak-anak kita juga mendampingi di surga kita. Kan kita maunya begitu, Pak. Maka anak kita ajarkan bagaimana cara sholat, kita ajarkan cara membaca dan seterusnya. Dan ternyata membaca yang berat adalah membaca di mana Allah lepas objeknya. Silahkan ambil pelajaran dari setiap yang kamu lihat. Karena tidak semua orang menggunakan nalarnya di dalam membaca. Membaca yang tertulis saja tidak semua bisa, Pak. Maka pertanyaannya, kembali ke masing-masing. Sudah bisakah kamu mengambil apa yang kamu baca? Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Quran diturunkan terpisah-pisah dalam surat Bani Israil ayat 105, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Di ayat 106-nya, qul aminu bihi aw la tu'minu. Ente mau beriman silahkan, kagak beriman silahkan, kata Allah. Itu Allah sudah terbuka, Pak. Jadi di akhirat nanti jangan punya alasan, oh ya Allah saya nggak. Baca tuh kembali. Maka kullum ri'im bima kasabarahin. Semua orang akan tergadi dengan apa yang dilakukannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Aqimuddin yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini. Ini sudah malam keberapa nih ya? 8. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan dalam keimanan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini semakin menyadarkan diri kita masing-masing bahwa apapun yang Allah hadirkan hari ini, fenomena apapun, sejatinya adalah caranya Allah mendewasakan kita, menyiapkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, sukses dunia dan akhirat nanti.